Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Budiono, dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada pertemuan pertama, pelajaran pertama, kita belajar tentang penghiburan. Dan pada pelajaran yang kedua, atau pertanyaan yang kedua, kita belajar 3 pokok penghiburan. Sebelumnya kita berdoa lebih dulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di kesempatan ini hati kami bersyukur karena Tuhan memberikan penghiburan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang berdosa, yang akan mengajar, membimbing saudara semua. Berkati para pendengar yang mendengarkan acara ini. Berkati keluarganya, berkati usahanya, pekerjaannya, berkati kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan yang kedua ini demikian. Berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia? Jawabannya 3 pokok. Pertama, betapa besar dan dosa dan sengsaraku. Kedua, bagaimana aku mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsaraku. Ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian itu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebelum kita bahas bagian ini, kita perlu tahu dulu bahwa hidup manusia itu diwarnai dengan kesengsaraan, penderitaan. Penderitaan, kesengsaraan itu disebabkan berbagai macam. Misalnya, itu disebabkan karena kelalaian kita sendiri. Contoh, kalau kita sedang punya sakit gula gitu, sudah jelas tidak boleh makan yang mengandung gula berlebihan, tetapi kita paksa makan karena keinginan kita. Lalu kita tidak sembuh, malah sakit lebih parah lagi, semakin sengsara, semakin menderita. Itu disebabkan karena kita sendiri yang menyebabkan kesengsaraan itu. Atau contoh yang lebih umum, kita melanggar sesuatu, aturan-aturan, ya, norma-norma yang berlaku kita langgar. Akhirnya kita dikucilkan oleh masyarakat, kita dijauhi oleh masyarakat, kita menderita. Dan itu karena kesalahan kita. Tapi bisa juga disebabkan oleh kuasa si jahat atau iblis. Bagi orang yang percaya, jika itu disebabkan karena setan atau iblis, sebenarnya itu setan itu seizin Tuhan. Contoh dalam Alkitab itu Ayub itu orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tapi iblis, ya, mengambil harta kekayaannya, terus memberikan penyakit kepada Ayub, dan itu pun seizin Allah. Suatu saat iblis berjalan-jalan bertemu dengan Allah. Allah ngomong sama iblis, "Dari mana kamu? Apa kamu tidak melihat hambaku yang setia, yang saleh? Tidak ada seorang pun yang saleh seperti hambaku Ayub." Iblis menjawab, "Ya benarlah Tuhan, Engkau berkati hidupnya, Engkau beri kesehatan hidupnya. Ya udah, sekarang ambil kekayaannya."
tapi jangan sentuh jiwanya. Berikutnya berkeliling lagi, ketemu dengan Allah lagi, ya. Apakah kamu tidak melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang salah selain dia. Bilang iblis, ya tentulah Tuhan, engkau beri kesehatan. Coba kalau engkau berikan penyakit, pasti dia akan mengutuki engkau. Jamalah tubuhnya, tapi jangan jamah jiwanya. Akhirnya iblis memberikan penyakit pada Ayub sampai berborok, tubuhnya bernanah, ya, bernanah. Artinya apa? Iblis melakukan itu seizin Allah, tanpa Allah mengizinkan. Tidak bisa iblis itu menjamah Ayub. Jadi itu seizin Allah. Dan bisa juga kesengsaraan itu ditimbulkan oleh Allah sendiri. Dan tujuannya kalau itu Allah yang berperan, itu untuk memurnikan iman umatnya, untuk mendewasakan iman umatnya, ya. Supaya Tuhan itu dimuliakan melalui penderitaan, melalui kesengsaraan itu. Contoh dalam Alkitab juga ada, itu ketika orang bertanya kepada Yesus, dosa siapa anak ini sakit buta? Dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri? Oh tidak, bukan dosa orang tuanya dan juga bukan dia, tapi karena Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan mengizinkan supaya Tuhan itu dimuliakan. Nah, di bagian ini saudara sekalian, kesengsaraan itu selalu ada, ya. Tapi bagaimana kita bisa mengenali kesengsaraan itu? Mengenali apakah ini kesengsaraan itu diakibatkan oleh dosa atau diakibatkan karena memang itu Allah sendiri yang memberi kesengsaraan. Kita harus tahu saudara, bahwa dosa itu begitu ngerinya. Dosa begitu mencengkeram umat Allah, sehingga dosa itu begitu kuatnya manusia tidak bisa lagi berkutik. Dosa begitu ngeri. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu kesengsaraan apa yang besar dalam hidup kita? Mungkin ada yang menjawab, ya kesengsaraan yang besar itu ketika aku ditinggalkan oleh orang yang aku kasihi. Itu menderita, itu bersengsara. Atau pula ketika dosa yang besar itu penderitaan atau kesengsaraan yang besar itu ketika usaha nggak jalan, itu adalah kesengsaraan yang besar. Masih banyak yang lain, tapi yang perlu kita ketahui saudara sekalian, bahwa dosa begitu ngeri. Karena ngerinya itu tidak sanggup orang itu untuk melunasi hutang itu, butuh orang lain yang melunasinya. Dan kita mengetahui siapa yang sanggup melepaskan itu, siapa yang sanggup membayar dosa, hutang dosa itu. Siapa kira-kira saudara yang sanggup membayar hutang dosa? Kalau saudara, contoh, ini kalau saya hutang atau 1 juta, gitu ya, misalnya 1 juta kepada Pak Jono, misalnya Pak Jono. Apakah Pak Jono itu mau saya bayar hutang saya 1
1 juta itu dengan senyuman, tentu Pak Jono akan menolak. Oke Pak Jono, tak bayari hutangmu, tapi tak bayar dengan senyuman ya. Saya senyum dengan Pak Jono melunas, sudah dianggap lunas hutangnya. Tentu Pak Jono nggak mau. Sudah. Kalau hutang uang harus dibayar dengan uang. Kalau hutang kebaikan dibayar dengan kebaikan. Tapi kalau hutang dosa harus dibayar dengan apa? Orang yang tidak berdosa. Dan masalah di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang dilahirkan dari perempuan adalah berdosa. Sudah menerima tabiat dosa, menerima original sin, ya, dosa lahir sudah berdosa. Hanya satu yang tidak berdosa manusia, yaitu orang yang tidak dilahirkan dari perempuan, benih perempuan. Siapa itu? Tentu itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus, ya, yang dititipkan di rahim Maria, sehingga dia keluar dari rahim Maria menjadi bayi yang kudus, menjadi orang yang kudus. Bahkan di sepanjang hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Jadi satu-satunya orang yang bisa membayar dosa adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara dia harus disalibkan, mengganti kita sebagai orang yang berdosa. Kalau kita lihat film The Passion itu sangat ngeri sekali, saudara, ngeri sekali. Dan itulah sebabnya pengerian dosa itu begitu ngeri sekali. Dan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tidak sebanding dengan kita itu sakit. Tidak sebanding kita itu dilukai. Tidak sebanding kita itu dilecehkan. Tidak sebanding dengan dosa yang Yesus bayar itu. Itu pokok yang kedua. Pokok yang ketiga adalah harus tahu rasa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas kelepasan yang Tuhan berikan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah menerima lebih dahulu. Orang yang nggak pernah menerima, nggak pernah memiliki rasa syukur. Dan kita telah menerima keselamatan itu, menerima hidup kekal itu, menerima kelepasan itu, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita. Orang yang bersyukur itu akan mengembalikan kepada Allah semuanya itu. Dia akan mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh. Dia akan mengasihi sama dengan sungguh-sungguh sebagai bukti rasa terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, mereka bukan mengasihi atau melayani lalu mendapatkan apa-apa. Enggak. Nah, bersyukur ada semacam itu. Aku mengasihi, aku melayani karena aku mendapatkan sesuatu. Bukan semacam itu orang bersyukur. Apa yang keluar dari kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Apa yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu kebaikan baik, bukan. Karena kita sudah menerima kebaikan itu, menerima kelepasan itu, sehingga kita melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, melakukan perintah Tuhan, karena kita sudah mengucap kebaikan Tuhan. Kalau kita memiliki agenda
aku melakukan ini supaya aku mendapatkan ini, pasti itu bukan orang yang menerima keselamatan. Orang yang menerima keselamatan akan senantiasa melakukan dengan sepenuh hati apa yang harus dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.